Shalom, jana selamat hari Minggu mah hubatah ganupan Kuria Gereja Kristen Protestan Simalungun, Saresot Kalimantan Timur on. Siol pukahon tama kebaktian nai pamasahita bani Yanantabei bani Minggu Palmarum 5 April 2020. Paima ipukah kita kebaktianta di hari berehanami panorang kubatah ganupan Kuria lau mengadongkon saat teduh. Saat teduh imulai. Saat teduh selesai, hita haganupan Kuria, puji hita ma Tuhanta, mari hita mendoning haleluya nomor 306 ayat sada pakon ayat tolu. Uhamigakon noin tong tong Yesus Tuhanku rupe hutongon au pasti mada tinobusni napi nabayu nitondui marmega mega mandoringa mamuji Yesus parolongin marmega mega mandoringa mamuji Yesus parolongin. Sarhuondoskon madirikon ibagas Tuhan sonang uhurmon mangalo-alo paroniin bolai holongin doboluki marmega mega mandoringa mamuji Yesus parolongin marmega mega mandoringa mamuji Yesus parolongin. Ibagas gorane ne bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ham Jehovah, urupi hamma, ham Jehovah, semanupak maham, pinapasu-pasu ma na roh marhite gorane Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata na sangat anja hamar mulia, ham do na mengatasi haganup puasa, jana na paluakon jolma humani dosa pakon hamatean, do ma isuruh ham Tuhan Yesus Kristus, rohu dunia on masih tarunan bagal, roh si mate tersilang, lahu manggalar utang ni dosa nami. Paahapun hamma huban nami, begal ni holongmu marhita Yesus Kristus, nadop sirsir mahokop pakon lahu paluakon hanami. Asasitong pangarusion pakon pajalon nami hubamu. Pasar hamma dirimu huban nami, as ibagas unduk pakon toroniur hanami marsomba hubamu. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen. Mandoding mahita. Hita haganupan Kuria
bani nalau masopot kondosa hita hubani Tuhan na ibata. Pasir-sir hita ma diri rosi pikiranta nalau memuji pakon pasangapon Tuhan. Mari kita mendoring kita hubani haleluya nomor 234 ayat sada pakon ayat 2. Tandai hamba pareksa hampa kono uji hamba papake hampa kondalanku itandai Martonggo mahita, sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pergogoh naso tarimbang, sito palangit pakon tanohon. Nasusi doham janah paridop ni hurbagal, lang namin talup hanami roh hulobemu, halani weni dosa nami. Agati dohan nami lang martengar ni hurhubamu, agepe doma ihatahon ham huban nami, asepita ham hasan nebata nami. Ulang marnebatan na legan hanami. Tapi gati tumang dolang hiha persay hanami, ham marhite martengar niuhur hanami bani na legan. Halani aido asero hanami hulobemu. Masopot kon dosa pakon palanggaron nami. Holong maatemu semar pangulaki mauhurmu mangidahan nami. Sasap hamba dosa nami anjaha patotap hamba haporsayaon apa tengar nihur nami hubamu. Roh mahanami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana sihokop hanami. Amen. Tangar anjaha persaya hitama hatani debata bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Ulang homa biar ahu sipaluaho doma hudilo goranmu ahu do simadaho tapi doma iperjabolon ho ahu marhite dosamu. Doma ilajoi ho ahu marhite hajahatonmu. Ahu sendiri do pasalosehon palanggaronmu halani ahu. Anjaha dosamu sengbe padingat dingatonku. Amen. Ibagas holong nebata, doma isasap haganup dosata. Halaniai patarida kon hitama tanda-tanda ni pargaluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Kita haganupan kuria, siol mahita lo manaksion hapur sayaon. Asi pasisi hita ma uhur rosi pikiranta, nalah mandodingkon doding nalah salpu do ganup. salpu doganu dunia sing adong na tetap pitalong
Kadindo hagaru nahina holongui anggoro matuhaning manggilohan Lao jupa mause panorangi Sirang do tondu ya kulai Kadindo haganu nahinya holongan mi anggoro matuhanin mandilohan jaga mamijin bai pandiloni ulang tarolehan taruyu jaga mamijin Arian morning pe ulang terlalap Jupa mause panorangi Sirang do tondu ya kulai Kadindo haganu naniha holongan mi anggoro matuhanin mandilohan jaga mamijin lai pandiloni ulang tarolehan taruyu jaga mamijin arian morning pe ulang terlalap Saksion hita mah hapor sayon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisat tanohon Hapor saya bata bapa pargulung na sarimbang na manopalangit pakon tanoon Hapor saya bani Yesus Kristus anak ni bata na sasadain Indo Tuhanta na tinubukon si Maria sanggana pe hadiaban mahite ito na pasing na manaron na pangit bani panorang si Pontius Pilatus ipasilangkon mati at jahitanon turun na goritoro mula manggulong bay na mati bani ari patulukon na usurga anjahundot siya mo na batabapa pargogodas tarimbangin hunjay may mula magira lama mangungir alam manggulo pakon na mati ang porsaya bani tulun na pasing bani kuya pasara ng pasingin Parsaora di segala nafas ingin bani hasa panindosa bani parponi akula pakon bani haguluhan na sadukan bukahni amen mendoding mahita Paima mendoding hita asitangar hita melobi galangan puji-pujian kumbani tim musik pakon singer GKPS Balikpapan. Ya Tuhan tiap jam ku
Kuria na hinolongan ni Tuhan, bani nelaw manjalo hatan ni Tuhan ita ni padas ni Bapak Pendeta Jerry Calvin Purba, tunga-tunga hata bani minggu sedarion, asih pasirita maduding tahun bani haleluya nomor 350 ayat sada pakon ayat 2. Hosianna marwai raja naro parwana surga marmega mau borusion aidom maro rajata. Amin haleluya sesembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya sesembah Tuhan tarajana sangapi. Puji magorani Raja si parmona. Amin haleluya sesembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya sesembah Tuhan tarajana sangapi. Hosianna marwai raja naro Puang lima tengah gogo Mandoring ngapor saya ganu Nega manomu. Amin haleluya sesembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya sesembah Tuhan tarajana sangapi. Puji magorani Raja si parmona. Amin haleluya sesembah Tuhan tarajana sangapi. Amin haleluya sesembah Tuhan tarajana sangapi. Sadaita hurta martonggo hita. Dameni nei batama na mangatasi haganup paruhurun. Idmanaman ramotkon uhur apa pikiran nasyam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Oras mau bata haganupan. Shalom. Ya, selamat hari Minggu hubani hita haganupan namandalan kon ibadah di rumah tabe. Ya, ita ganupan na hinargani Tuhan Yesus Kristus, hatani Tuhan nagabe ambilan bata bani Minggu Palmarum sadarion, ibuat maay humbani buku Yohanes ayat 12 das subani ayat 10 sia. Bani bahasa Indonesia Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19. Ya, jadi diar ase hubasahon hubani hita haganupan dalam bahasa Simalungun ase yang ngodong Bibel di rumah tabe buka hita sunai homani jikalau ada Alkitab mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Saya akan bacakan dalam bahasa Simalungun. Yohanes 12 ayat 12 das hubani 10 sia. Judul bagal ni parmasuk ni Yesus hu Jerusalem. Patar ni ai dop ibogi halak nama buey naroh bani pesta ai
naroh ma Jesus hu Jerusalem. Jadi buat si dia ma bulung-bulung ni palem, lahu mangalo-alosi lanjar mandilo-dilohon. Hosianna, pinasupasu manaroh marhite goran ni Tuhan in, Raja ni Israel. Jadi dapat Yesus masada halode, ajar-ajar. Ay maiajak domu hubani natar surat in. Ulang homa biar, alay borusion, tonggorma. Rajamu do naroh mangajak halode poso-poso. Sing adong yarusi susiani ahinan pasal ay. Dope marsangap Jesus. Ase idingat si dia. Namar haunaan hubani do hape natar surat ay. Apa pambahenan ni si dia hubani. Lanjar isaksihon halak nama buwe narap pakon si ay do. Pambawa na dop idilo do sila sarus humbani tanoman. Laho mamuhoisi humbani namate. Asi yalo-alo halak nama buye aipe iya, halani na dop ibogi si dia do, tanda halongangan nabi nahen ni ai. Jadi nini halak parisayay ma sama si dia. Tonggor ma, naso marguna do hape nabi nahen na siyam in. Ay haganup do dunia on mangirik konsi. Amen. Ita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ambilanta bani panorang on, ibuat tema hubata ay sambutlah Rajamu datang. Ya, kita haganupan menantikan seseorang yang kita anggap penting, menantikan seseorang yang kita anggap berharga, yang sudah lama kita tunggu-tunggu, adalah suatu sukacita yang luar biasa bagi kita. Apalagi dia adalah orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Orang yang sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Otomatis kita akan menantinya dengan sukacita. Dan ketika kita mendengar bahwasanya dia akan datang, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menyambut dia. Tidak peduli seberapa banyak yang kita sediakan. Tidak peduli seberapa kita habis untuk menyambutnya. Karena dia adalah orang yang paling penting bagi kita. Ternyata demikianlah yang terjadi di dalam teks khotbah kita pada hari ini. Ada sukacita yang luar biasa ketika orang banyak itu mendengar bahwa Yesus mau datang ke Yerusalem. Ada sukacita bagi mereka. Dan pada waktu Yesus datang ke Yerusalem, teks khotbah ini memulai dengan kata keesokan harinya. Jadi boy didah kita ijon itu menceritakan tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem sudah diketahui oleh orang banyak. Semua orang tahu bahwasanya Yesus mau datang ke Yerusalem. Dan pada umumnya mereka memahami Yesus adalah Mesias yang sudah mereka tunggu-tunggu, yang sudah mereka nanti-nantikan sebagai seorang raja. Itulah harapan mereka bagi Yesus. Mereka menanti-nantikan seorang raja untuk membebaskan mereka dari penjajahan pemerintahan Romawi. Dan mereka sudah mempersiapkan daun-daun palem untuk menyambut kedatangan Yesus. Sudah mempersiapkan segala sesuatu yang penting untuk itu. Jadi daun palem adalah daun yang bisa dilambaikan untuk menyambut orang-orang yang terhormat, yang dihormati. Dan pohon palem ini adalah lambang kemenangan dan lambang sukacita. Oleh karena itu, daun palem seringkali dipakai menyambut seseorang pahlawan yang pulang dari peperangan. Jadi di dalam menyambut Yesus, mereka tidak memiliki karpet merah. Karena apa? Situasi kehidupan mereka pada waktu itu cukup tertekan. Situasi kehidupan mereka pada waktu itu memprihatinkan karena mereka tertekan dari pemerintahan Romawi. Jadi sambil melambaikan daun palem mereka berkata, Hosana. Di sana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana itu ternyata artinya adalah selamatkanlah kami ya Tuhan. Itulah arti daripada Hosana. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Jadi pengharapan mereka tentang kedatangan Yesus adalah untuk memberikan keselamatan bagi mereka. Itulah harapan mereka tentang kedatangan Yesus. Apa yang bisa kita ambil dari teks khotbah kita ini?
kedatangan Yesus menumbuhkan pengharapan keselamatan. Ya, kedatangan Yesus itu menumbuhkan pengharapan keselamatan bagi mereka dan bagi kita juga. Jadi kedatangan Yesus yang sudah lama ditunggu-tunggu dan sudah banyak membuat mujizat pada waktu itu, baik menyembuhkan orang sakit, baik itu membangkitkan orang mati, memberikan pengharapan yang hidup bagi orang banyak di Yerusalem. Jadi di Minggu Palmarum ini adalah sukacita bagi kita yang sudah mendengarkan, yang sudah mengetahui, yang sudah mengalami Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Menjadi sukacita bagi kita yang sudah mengalami dan melihat dan mengakui Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Jadi kedatangan Yesus memberikan pengharapan. Sebab Yesus bukan hanya memberikan keselamatan jasmani, bukan hanya memberikan keselamatan secara perdagingan, tetapi Yesus memberikan keselamatan secara rohani juga. Aima partunduyon ubani hita. Jadi keselamatan itu lengkap, bukan hanya secara fisik, tapi secara pertunduyon pe diselamatkan Tuhan Yesus dohita. Jadi pada saat itu orang Israel mengalami penindasan dari pemerintahan Romawi. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita juga sedang mengalami penindasan. Kita juga sedang mengalami tekanan. Kita sedang mengalami masalah-masalah hidup. Baik itu dari segi kesehatan karena virus corona, baik itu dari segi keluarga, bagaimana nanti masa depan keluarga saya. Baik itu dari segi ekonomi, bagaimana kita bisa mengumpulkan uang untuk kebutuhan kita dengan situasi yang seperti ini. Dan baik juga dengan situasi pekerjaan. Banyak orang yang dirumahkan karena situasi virus corona yang menebar kemana-mana pada saat ini. Jadi kita mungkin sangat bergumul untuk situasi kehidupan kita pada saat sekarang ini. Apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini? Tuhan hadir memberikan kepastian bagi kita bahwa di dalam Yesus kita selamat. Ada kepastian bagi kita, di dalam Yesus kita selamat. Jadi sebab di dalam Yesus Allah telah menyatakan keselamatan melalui penebusan Yesus di kayu salib. Jadi kedatangan Yesus itu membawa sukacita. Kedatangan Yesus itu kepada kita akan membawa keselamatan. Walaupun kita sedang di dalam pergumulan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Jadi hubatahagan hupan domaroh iya lahomanobus hita. Lang habiaran be, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak perlu takut, tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu panik dalam segala sesuatu. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah bersama Yesus, di dalam Yesus kita diselamatkan. Karena apa? Kita meyakini hal itu karena hal yang paling parah pun di dalam kehidupan kita, yaitu kematian, Tuhan telah menaklukkan itu semua. Tuhan telah menaklukkan, mengalahkan kematian yang paling kita takutkan dalam kehidupan kita. Apalagi virus corona, apalagi pergumulan keluarga, pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena pekerjaan. Alangkah mudahnya bagi Tuhan untuk menyelesaikan itu semua, memberikan jalan yang terbaik. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan dan yang terbaik bagi kita. Yang kedua adalah terimalah Yesus masuk ke dalam hatimu. Penting bagi kita untuk menerima Yesus masuk ke dalam hati kita. Jikalau mereka menyambut Yesus ketika masuk ke Yerusalem, sudah menyediakan segala sesuatunya untuk menyambut Yesus, demikian jugalah kita pada saat ini. Bukan hanya melalui perkataan kita mengakui Yesus, percaya kepada Yesus, tetapi menerima Yesus masuk ke dalam hati kita. Itulah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sediakanlah segala sesuatu yang penting supaya Yesus bisa masuk ke dalam hati kita. Bagaimana supaya Tuhan itu bisa masuk ke dalam hati kita? Luruskan jalan bagi Tuhan ke dalam hati kita. Itulah yang penting kita renungkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan jikalau mereka menyambut Yesus dengan daun palem, maka kita pada saat sekarang ini, mari kita sediakan tubuh kita, mari kita sediakan pikiran kita, mari kita sediakan hati kita untuk menyambut Yesus. Terlebih menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi mari kita bangun relasi
untuk mengenal Yesus sebagai anak Allah, untuk mengenal Yesus sebagai Mesias. Jangan nantinya sama seperti nyanyian kita dalam buku Haleluya nomor 234. Di sana dikatakan dalam nyanyian itu, tandai hamba. Kita hanya mengatakan, kenallah aku Tuhan, tandai hamba. Apakah kita sudah mengenal Dia? Oh, dona perlu halak namar si tandaan dona boy dohor. Orang yang saling mengenal, orang yang saling tahulah, yang bisa duduk bersama, bisa merencanakan sesuatu dengan baik. Jadi perlu humahubani hita untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bangun relasi untuk mengenal Yesus adalah anak Allah. Kita bangun relasi untuk mengenal Yesus itu adalah Mesias, juru selamat bagi kita di dalam kehidupan kita. Jadi jikalau mereka pada waktu itu ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka bersorak-sorai Hosana, mengatakan bahwasanya Tuhan selamatkanlah kami. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Dan pada saat ini semua kita tahu bahwasanya tumbuhlah pengharapan yang pasti bagi kita. Bahwa Yesus akan menyelamatkan tubuh jasmani kita. Yesus akan menyelamatkan kerohanian kita. Menyelamatkan tondui tahun haganupan. Lang pita pisikta, tapi tondui tapi diselamatkan oleh Yesus. Jadi bukan hanya menyelamatkan tubuh, tapi juga menyelamatkan tondui tahaganupan. Selanjutnya di kita ijon, biasanya kalau seorang raja yang diagung-agungkan itu, raja manapun itu, ketika dia bepergian, dia biasanya seorang raja itu akan naik kuda. Tetapi kita lihat di dalam teks khotbah ini, Yesus menjadi seorang raja Israel, tetapi menunggangi kuda. Tapi dia menunggangi keledai, dia tidak menunggangi kuda. Apa yang bisa kita lihat di sini? Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Yesus naik keledai? Kenapa dia tidak naik kuda? Jawabannya adalah yang pertama, Yesus menggenapi nubuatan daripada Nabi Zakaria 9 ayat 9. Di sana dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya saudara-saudara yang terkasih, jikalau Yesus naik kuda pada waktu itu melambangkan kekuatan. Berarti dia datang untuk berperang. Tetapi dia naik keledai yang melambangkan kelemah lembutan, yang melambangkan kerendahan hati. Dan ini sudah jelas bagi kita bahwa kedatangan Yesus bukan untuk memerangi, bukan untuk membawa mereka berperang kepada pemerintahan Raja Romawi pada waktu itu, kerajaan Romawi. Tapi Yesus adalah raja yang lemah lembut dan dia adalah raja yang rendah hati. Yesus naik keledai ketika dia masuk ke Yerusalem, yaitu keledai yang muda. Biasanya keledai yang muda ini, apalagi masih pertama kali ditunggangi, sangat sulit untuk mengendalikannya. Sangat sulit untuk mengendalikan. Tapi kita lihat di sini, Yesus bisa mengendalikannya. Ternyata ini adalah gambaran kehidupan kita. Gambaran kehidupan kita manusia yang menggambarkan situasi hidup kita, karena kita yang dalam kehidupan kita pergumulan, baik itu penderitaan, masalah yang kita hadapi, sangat sulit kita atasi, sangat sulit untuk dikendalikan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, pengetahuan kita, kekayaan dan apapun yang ada pada kita, sangat sulit untuk mengendalikannya. Sebanyak apapun yang kita miliki, sangat sulit mengendalikan kehidupan ini. Tapi mari kita belajar dari teks ini, tapi Yesus Kristus, dia tahu betul mengatasi dan mengendalikan segala situasi kehidupan kita. Dia bisa mengendalikan kehidupan kita. Keledai yang muda, yang belum pernah ditunggangi, dan baru sekali itu bisa dia kendalikan. Dan hidup kita juga, demikianlah Tuhan mengendalikan kita. Apa yang penting bagi kita? Dari sini, berikanlah dirimu dituntun oleh Tuhan. Berikan diri kita untuk dituntun oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan jauh lebih tahu kebutuhan hidup kita daripada kita mengetahui kebutuhan hidup kita sendiri. Tuhan jauh lebih tahu apa yang penting bagi kita, apa kebutuhan kita, daripada kita mengetahui kebutuhan kita sendiri. Jadi awalnya di sini bisa kita lihat
murid-muridnya tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, baru mereka sadar apa yang Yesus lakukan. Ya, Joni dahonta bawasani, horjani Tuhan langsung ndai bagas pikiranta. Tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang kita rencanakan. Tetapi sadahal na perlu hubata pos mauhur, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Halanya itu asik sadar do murid-murid nih setelah Yesus dimuliakan, mereka sadar apa yang Yesus lakukan. Bani panorang ai. Hubata ganupan mungkin bani panorang on bani situasi yang sangat ya menakutkan bagi kita karena virus corona. Suatu saat juga kita akan mengerti bahwasanya penderitaan pergumulan ini pun ada hikmahnya. Jikalau kita menonton berita pada hari Kamis, di sana ada seorang ibu yang mengatakan kesaksiannya karena suaminya keluar dari penjara dan itu karena corona. Dia mengatakan bahwasanya ternyata corona ini pun ada hikmahnya. Dan mungkin sekarang kita belum merasakan hal yang seperti itu. Dan mungkin sudah merasakan karena kita belum terkena dengan virus ini. Jadi oleh karena itu suatu saat kita akan sadar ternyata ada pentingnya juga pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwasanya rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa Yesus di sini membangkitkan Lazarus dari kematian, menjadi pendorong bagi orang banyak itu untuk menyambut Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem. Jadi mereka yang menyaksikan mujizat itu mengikut dia sampai masuk ke Yerusalem dan mereka bersaksi tentang apa yang Yesus perbuat kepada Lazarus ketika Lazarus dibangkitkan dari orang mati. Ya, ketika Lazarus dibangkitkan dari kuburan itu, mereka bersaksi kepada orang lain. Dan orang banyak itu yang telah mendengar kesaksian itu ikut menyambut kedatangan Yesus. Ya, mereka juga ikut menyambut kedatangan Yesus. Jadi saudara-saudara, mereka yang sudah menyaksikan, mereka yang sudah mengalami, mengikuti dan mengetahui, melihat dengan kepala sendiri, mereka mau bersaksi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bagi kita yang sudah mengalami perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, kita dituntut juga. Tugas dan tanggung jawab kita adalah menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Supaya orang lain juga mengakui kuasa Yesus. Supaya orang lain juga melihat dan merasakan. Ketika mereka sudah melihat kuasa Yesus, mereka juga bersaksi kepada orang lain. Dan akhirnya kita semua juga mendapatkan keselamatan karena nama Yesus. Inilah hal yang penting bagi kita. Tetaplah bersaksi di dalam kehidupan ini. Ya, saudara-saudara, ternyata berbeda dengan respon orang Farisi pada waktu itu yang merasa terusik atas kedatangan Yesus. Jadi sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menghambat kedatangan Yesus pada waktu itu. Tetapi mari kita lihat semuanya apa yang mereka lakukan itu gagal. Oleh karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Jadi tiada satu hal pun yang bisa menghambat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kecuali kita sendiri tidak memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Jadi mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Suatu saat kita akan sadar bahwasanya benar, bahwasanya semuanya itu adalah rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan biarkan situasi, jangan biarkan keinginanmu, jangan biarkan pergumulanmu membuat rencana Tuhan yang terbaik itu tidak terjadi di dalam kehidupanmu. Kita ini dibarat dengan anak yang baru lahir, dia tidak mengerti, dia tidak tahu situasi kehidupannya, dia tidak bisa membicarakan apa yang dibutuhkannya, baik dia lapar, baik dia sedang haus, baik dia sedang kedinginan, yang dia tahu hanya menangis. Tapi ada yang tahu apa yang dia rasakan, yaitu orang tuanya sendiri. Jadi demikianlah kita di hadapan Tuhan, kita ini adalah seperti anak yang baru lahir dan Tuhan itu adalah orang tua kita. Dia tahu segala-galanya, dia tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi marhite honi ibadah minggu on,
ibadah minggu pamarum hubani hita, mari kita bersuka cita sebab Tuhan membawa keselamatan bagi kita. Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita. Mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan dan mari kita mau dituntun oleh Roh Tuhan supaya kita dibawa ke dalam keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Amin. Konita hatani Tuhan martonggo hita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na doma ondos subani hanami. Na mangajari hanami haganupan. Bahasa bani haganupan situasi ni parguluhan nami. Tuhan punya rencana yang terbaik hubani hanami haganup. Bahat do pergumulan nami. Bahat do tantangan. Songon na merasa do hanami tungon Tuhan na tertekan hanami. Tapi haganupan in boy gabi persaya hanami hubamu tungon Tuhan. Bahwa sa haganupan in izin kon ham terjadi. Karena ada rencana Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kami. Nadop ni holi Tuhan menjadi kesaksian huben nami. Naboy mambain hasoman na leganpe gabi persaya hubamu. Cana sedia pemarsaksi. Cana haganupan hanami Tuhan dapotan haluahon. Isa dari hanami madiri nami. Nasomananda diri nami. Nasomananda kebutuhan nami tungon Tuhan. Halani gatinan dope hanami memikirhon keinginan nami. Berusaha untuk mendapat setiap keinginan-keinginan nami. Tapi Tuhan bani panorangon dibutuhkan nami. Tuhan tahu, bahkan Tuhan jauh lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau berserah kepada Tuhan. Undoskon hanami maguluh nami, lahu ibu bayi ham, ituntun ham, hubani atap ahape, pos dohur nami, saya somanon mudu hanami, saya lobian mudu lakah nami, saya najagon mudu hanami Tuhan ipudi. Terima kasih mabani holong muintongan Tuhan, tarlobi hubani haganupan, muzizat, sunai humani Tuhan pengorbanan belum ibiriham hubani hanami. Didah kanami mahaganupan in bani parguluhan nami. Janah totapan nami Tuhan bersyukur. Martarima kasih bani haganup holongmu. Na ijalohan hanami terlebih dasku bani panorang on. Bani situasi ni parguluhan nami. Kami percaya karena kami yakin bahwasanya Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuhan akan membawa kami ke dalam sukacita bani parguluhan nami on. Ondos hubamu hanami Tuhan. Haganupan kuryamu. Saya hamaman ramot koni jape marianan. Na beribadah i rumah-rumah kanami. Haganupan intungon Tuhan. Ibain hanami ma domo hubani hasangapon niguranmu. Pasu-pasuham keluarga. Horja sunai humani Tuhan. Kebutuhan nami. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan haganupan. Janah kumani porsaya hanami. Bahwasanya bersama Tuhan kami mendapatkan keselamatan. Terima kasih mabamu. Yalekon hanami tonggo nami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobay hatanin na ibata nagabi onjulan bata lahu manggalang. Ay manatar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhanima mahun bennima galangan hubani Jehovah. Barang isi narosuh uhurni, ibuan magalangan hubani Jehovah. Sonari ondos kon hita magalanganta. Sanggah patupuhan galangan hita, mandoding hita marhite doding betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
Untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak janana unjahku ben nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halin tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Domai somani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham horot janami dasku bani sadarion. Sonari bagas malas niuhur. Roh doha nami mengondoskon buah ni horja nadop pinasupasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hamba galangan nami on. Bain hasangapon ni guranmu. Janah membain lambin marhataridahan harajaonmu i dunia on. Ibagas guran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamba tonggo nami on. Amen. Bamusa dokahni awon o Yesus Tuhan kin. Dokahni awono Yesus Tuhan amalah ganu opuni gogoku pakon artaki ai bereon hamdarong mangalarutan ni dosa. Hamba pa namin na inaguriatas, say namapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharosu ni uhurmu, inaguri tungahon songon na inaguriatas. Biri hamawin namis darion haguluhan aryari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, banidusa ni hasoman na mardosa dopaka nami. Ulang hanami babay hamhu parlajoan, paluah kam mahanami humbani pangagog. Hai hamdo simada haraja pakon hagogo apa hasangapon sadukani dokani. Lahuma hanima, podai hanima masagala bangsa, ase gabi susian kusidia. Anjaha di hanima masidia hubagas goran ni bapa, anak apa tondoi napasing. Ajari hanima masidia makorjahon sagala nadop hutitahkon benima. Tonggorma, say nahasomananku do hanima ganup ari, rosi roh ujung ni duniaon. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Janah maidup ma uhur ni mangidah kam. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Janah ipasorap ma damai ni bani tonduimu. Amen. Amin. Amin. Amin.
Horas mau bata haganupan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mamasu-masu. Amin.